Siap, gerak. Awali pembelajaran berkawan mulai. Kalau selesai. Depan gerak. Sekarang kita mau belajar tentang teks negosiasi. Nah, sebelum itu, biasanya teks negosiasi ini digunakan untuk apa? Mencapai kesepakatan dengan dia. Iya, untuk mencapai kesepakatan. Misalnya kita mau beli sesuatu, beli makanan di kantin contohnya, ibu itu jualnya 1.001, tapi kita nego, bu udah lah bu 2.003, ya kan? Boleh lah bu, gitu kan? Itu kan salah satu contoh dari negosiasi. Nah, kemudian misalnya kalau ada yang bilang kelas ini apa? Misalnya nggak punya pulpen. Contoh misalnya Bang Rizky nggak punya pulpen nih, bingung dia mau nulis pakai apa? Nggak punya pulpen. Nah, jadi kita kawan sebelahnya lah, ya kan? Ke belakangan. Nah, Bang Rizky bernegosiasi dengan nah, terus Miss kalau misalnya nggak dikasih Miss, itu itu kalau udah betul itu adalah tidak diperbolehkan ya dalam hal untuk mencapai negosiasi. Merayu Ya, misalnya aku pinjam lah dulu pulpenmu ya kan, nanti istirahat beli kakao es kosong tapi isinya aku aja yang beli gitu kan. Baru kata bapak enggak lah, masa es kosong, gantilah sama gorengannya. Habis itu Bang Rifki bilang, ya udahlah nggak apa-apa, jadi dapat sih. Jadi mereka sepakat kan, ada di situ negosiasinya kan. Kita akan bahas tentang itu. Oke, berarti bisa ya. Oke, kemudian ayo kita bahas dia ya. Nah, katanya tujuan pembelajaran kali ini itu untuk mengenali apa itu teks negosiasi, kemudian memahami ciri dan strukturnya si teks negosiasi. Kemudian kita akan belajar menulis atau kita belajar bercakap aja ya tentang bagaimana cara bernegosiasi. Oke. Nah, sebelum yang tadi misalnya kan, kira-kira apa itu negosiasi? Tawar-tawar nih. Tawar-tawar. Lagi. Percakapan nih yang tujuan mencapai kesepakatan. Percakapan antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan sebuah kesepakatan. Oke. Di situ adalah teks negosiasi adalah bentuk percakapan yang bertujuan mencapai kesepakatan antara dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Di awal tadi sudah dijelaskan dikit ya, kita sudah sudah mencari contoh kecil, yaitu tentang pinjam pulpen. Itu seharian ya kan? Nah pasti setiap hari ada aja pulpen yang jadi teks yang
yang penggaris, yang buku ada nggak? Ada mis. Nah, buku. Nah, itu hal-hal kecil. Kemudian apa? Tapi di dalam teks negosiasi itu tidak adanya debat. Debat apa? Nah, berargumentasi. Misalnya, kok nih nggak boleh kayak gitu, nggak, kayak gitu punya aku. Jangan terus namanya pukul. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam teks negosiasi. Dalam kita negosiasi itu nggak boleh. Jadi negosiasi itu bertujuan untuk mencari keseimbangan. Oke. Kemudian apa? Dia mengajarkan kita untuk memahami, untuk menawar, kemudian untuk menemukan solusi. Iya, solusi bersama, bukan solusi sendiri. Kalau solusi sendiri dapat enggak, pasti otomatis jalan lambat atau berjalan waktu, dianya masih mentok di situ aja ya kan? Oke. Biasanya negosiasi itu bisa terjadi di mana aja? Pasar. Di rumah, di pasar, di kantin, di kelas, di kantor, di mall, di mana di rumah sakit, di mana? Itu mis yang dijual apa tuh? Apa? Ini Mister Dinis. Di Showroom. showroom. Oke, showroomnya misalnya ya, mobil, kereta, sepeda listrik, Rumah. bahkan di rumah juga bisa terjadi negosiasi. Iya. Dengan siapa? Dengan mama atau ayah, adik, kakak, semua kita bisa negosiasi kan? Termasuk dengan Miss. Bisa kan? Bisa nggak terjadi antara kita nih negosiasi? Salah satunya apa hal kecil, contoh perpanjangan waktu tugas, ya kan? Anak-anak, minggu depan ini kita jadi PR ya. Minggu depan itu oke. Ternyata minggu depan Lupa mis. tidur Miss ketiduran, kecapean, kelelahan, keletihan, kelesuan semuanya. Jadinya lupa. Yang terakhir adalah sering-sering banget itu yaitu benar nggak? Faktor nggak? Iya. Ternyata dia untuk menghilangkan, dia belum selesai itu dia takut, tapi dia bilangnya buku hilang. Apa nih? Bisa. Iya, berarti kakak abang, kakak abang dan kakak semuanya bisa bernegosiasi dengan Miss tentang Ya. itu hal simpel ya. Ya, hal kecil. That's it. Gak waras. Siapa yang gak waras? Yang waras. Oke. Kemudian, nah kita akan merujuk ke ciri-ciri dari teks negosiasi. Apa itu katanya? Negosiasi selalu melibatkan dua pihak atau lebih. Nah, kayak kalian kemis. Nah, berarti kan sudah lebih dari dua. Iya. Bisa? Bisa. Contohnya kalau cuma Kalisa, Bang Habibi, sama Kak Kiara, nggak bisa? Bisa terjadi negosiasi? Nggak bisa. Tapi kalau cuma Bang Fadil sendirian, bisa nggak? Iya, karena dia nggak tahu, nggak punya solusi. Mau tanya ke diri sendiri. Iya. Paham? Oke, udah ya. Nah, kemudian kita akan membahas strukturnya. Ada Oke, apa aja? Yang pertama, Oke, yaitu mengenal situasi. Nah, situasinya kita mau ngapain nih? Kan nggak mungkin kita negosiasi nggak punya situasi. Contoh kita nggak punya uang. Kalau itu bisa nggak negosiasi? Bisa. Adanya pinjam peminjam. Belum tentu. Karena apa?
Pinjamnya 2.000 nih, pinjamnya 2.000. Iya, nanti jamilannya ya udahlah kau bawa itu tugasku. Besok kalau kamu nggak bayar, tugas itu kau boleh salinnya, ya kan? Nah itu sebagai jaminan. Kemudian yang kedua permintaan. Pihak pertama mengajukan jaminannya kepada pihak kedua. Nah itu dia harus ada mungkin dia bilang bisa nego yuk. Apa yang dinegoin ya kan? Nah jadi harus ada permintaan. Contohnya kalau pinjam pulpen ya ada wujudnya kan. Berarti yang tujuannya itu untuk meminjam pulpen. Kalau meminjam uang ya harus uang. Jadi nggak boleh nego ya, besok nego ya. Yang jadi pihak kedua juga. Iya, jadinya bingung dia, ya kan. Dan kemudian yang ketiga itu harus ada penawar. Ini dia tawar-menawar boleh enggak? Tapi nggak boleh ini ya, nggak boleh memaksa di dalam tawar-menawar. Ya, dia harus yang baik-baik aja. Kemudian ada persetujuan ini. Ini yang paling penting. Harus setuju. Kalau dia nggak setuju jangan dicuri atau dijur. Apalagi ambil. Apalagi kalau nggak dikasih main. Iya, itu nggak diperbolehkan ya, itu ancaman. Nggak boleh. Kemudian yang terakhir ada penutupnya itu pernyataan akhir atau ucapan. Jangan saya dikasih habis itu nyolong tiket ya nggak boleh ya. Tapi harus kasih ya besok aku kembali atau nanti aku siap belajar pulangin. Oke, sampai sini paham? Oke, ada gitu. Ayo kita diskusi karena udah sini ya. Contoh simulasi negosiasi katanya apa? Bayangkan seorang siswa ingin memperpanjang waktu pengukuran tugas. Ya, seperti yang bilang tadi ya, antara pagi dan Kamis. Ada misalnya tugas belum selesai, nah minta perpanjang waktu sampai Miss bilang, oke, pertemuan selanjutnya harus selesai. Nah, baru kalian bisa. Iya, bisa kalian bilang. Terima kasih, Miss. Nanti Miss bilang, sama. Paham? Dan kemudian bahasa yang digunakan tadi harus tahu baik-baik, ya kan? Harus laku-laku, jangan berlibat-libat ya. Harus to the point, nggak boleh lari sana lari sini, paham? Bukan. Kadang tujuannya cuma menyinggung kan, tapi muter-muter ya kan. Jadi harus bahasanya yang baik, kata-kata yang harus sopan, lemah lembut. Jangan pulang ngomong bentak. Bentak. Pinjam dulu. Hari gila, pinjam dulu penmu. Tapi Bang Andi, boleh nggak pinjam dulu pen? Kalau nggak dikasih nggak boleh memaksa. Kalau nggak nanti Bang Andi bilang, aku traktir nih makan bebek buka. Kayak gitu sampai Bang Andi bilang, oke, kalau gitu aku sepakat pinjaminmu ini. Nah, sampai terjadinya persetujuan. Itu negosiasi. Maaf. Dalam negosiasi itu manfaat. Manfaatnya mendapat keuntungan. Bisa jadi. Manfaatnya supaya tidak gengsi, Miss. Iya, dari ngomong bukan kalau sendirian aja dia nggak bisa dapat solusi. Sama sih. Oke, jadi yang katanya manfaatnya negosiasi nanti kita untuk berpikir, kritis dan empati itu kita dibilang kita. Oh dia kalau punya pen, kalau kita pinjam iya pasti kan dia bisa belajar gitu. Kemudian kita belajar mendengarkan memahami kebutuhan orang lain, bukan hanya
dari pihak B itu Bersetujuinya. berkomunikasi dan juga untuk mendapat ya, dan juga untuk menjaga hubungan yang Habis. prinsip yang harus dijaga sama, yaitu kalau memaksakan kehendak, kalau nggak dikasih ya udah prinsip yang lain. Oh iya sih. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai negosiasi. Jadi bisa kita amalkan di kedua sehari-hari. Ingat satu poin penting, kalau dalam bernegosiasi tidak boleh memaksa. Itu ya salah satunya. Oke. Terima kasih. Silakan. Lebih. Jabrak. Jabrak. Menghadiri pembelajaran bergerak, berhormat, besar, terbatas, terima. Sama semuanya sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.